Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kabar baik ya? Luar biasa. Gak ada yang kena COVID kan ya? Simbah saya, Pak. Jangan, Simbah saya. Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang mungkin bisa dipimpin oleh Mbak Francisca Octavia Asri. Dipersilahkan, Mbak. Pak, selamat siang. Mari Pak Adit, Pak Jazil, dan teman-teman yang terkasih, kita memulai pelajaran. Maaf Bu, ini nanti kita doa beneran nggak ya? Boleh dibawakan, boleh juga simulasi aja. Boleh. Baiklah, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Francisca. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh pelajaran kita, ada baiknya kalau kita absen terlebih dahulu ya. Bisa kalian menyalakan kamera kalian semuanya? Siapa tahu ada yang sedang tidur atau ada yang sedang di kamar mandi. Ayo dinyalakan, yang tidak nyala saya anggap alfa. Oke, saya panggil satu persatu ya. Dari Mbak Francisca Octavia, apakah hadir? Hadir Pak, Gimana kabarnya? Sehat? luar biasa. Happy sekali Pak. Bagus. Ya. Kemudian Mas Bonifasius, bagaimana kabarnya? Hadir, Pak. Sehat. Puji Tuhan. Mbak Puji Tuhan, Fonta, Pak. bagaimana kabarnya? Walafiat, Pak. Alhamdulillah. Di sini ada 3 orang, yaitu Margareta, Mbak Tria, dan Imelda. Bagaimana kabarnya kalian? Luar biasa, yes. Yes, oke, bagus. Kemudian ada Mbak Francisca Nandita. Sehat juga? Sehat Pak, Puji sehat. Tuhan. Mbak Yosepin, Mesita. Lemes, Pak. Lemes. Kenapa? Jadi semangati ayang. Aduh, kalian masih kecil ya, jangan ayang-ayangan dulu ya. Siapa lagi? Mas Benediktus, sehat juga? Sehat, Pak. Oke, Mas Marcelinus Ferry, Ya, Pak. sehat. Anda Enggak. kembaran dengan Mas Yohanes Sarjono kah? Kembaran. Oh, kembar Kepalanya. Ipin ya. Kemudian ada Mas Yohanes DeCaprio. Bagaimana kabarnya? Sakit, Pak. Ya, bagus. Mbak Anastasia dari tadi kayaknya ngunyah terus. Enak ya, Mbak ya? Enggak Pak, sakit Enggak gigi ya? Pak. Oh, pantesan. Maria Antonia Erta? Sehatkah? Iya hadir Pak. Ya, hadir. Tuh, ini yang paling lucu kata orang-orang, Yohanes Sarjono. Ya, Pak. Sedang pegel-pegel, Pak. Boyok, Pak. Minta pijetin mamak dulu ya. Pijetin ayang. Jangan ayang lah, kalian masih kecil ya, nggak boleh. Kemudian Ya, ini ada yang tertutup, Mbak Feby Teresia. Kemana? Ayo. Hadir atau tidak? Kalau tidak di Alfa. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir, coba nampakkan dirimu. Nah, gitu. Kemudian ada Mbak Katarina Renata. Hadir Pak, hadir Pak. Tampakkan dirinya. Aduh Pak, sinyalnya lagi jelek nih Pak. Oh, sinyalnya lagi jelek atau belum mandi? Ayo ngaku. Keduanya sih Pak. Oh, pantesan. Oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Izinkan saya share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah Pak. Sudah. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, perkenalkan terlebih dahulu karena di sini saya juga statusnya sebagai guru baru ya, andaikan saja saya guru ya. Saya adalah
Bapak Vincentius Aditya Priyaji Pradata, kalian boleh panggil saya Pak Aditya kalau kalian mau panggil ya, tapi kalau kalian tidak mau panggil saya ya tidak apa-apa. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, dan saya mengajar kalian yaitu kelas 5 dari Sekolah Dasar Warawiri. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini nanti kalian akan belajar bersama. Kita akan belajar bersama. Tentunya masih pada bab 1 di semester 2 ini. Tentang apa? Tentang keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui mengenai keberagaman? Silakan Mbak Feby Teresia yang dari tadi kameranya dimatikan terus. Ayo Mbak Feby. Oh, mungkin dia lelah ya, kemudian menghilang. Saya persilahkan Mas Yohanes DeCaprio. Apa yang Anda ketahui tentang keberagaman? Kalau keberagaman kan menurut saya itu Pak, apa namanya, perbedaan yang menyatukan Pak. Ya, bagus sekali. Benar. Keberagaman merupakan sebuah realitas yang tidak bisa disangkal, yaitu perbedaan menjadi salah satunya. Apa saja sih yang beragam di Indonesia ini khususnya, yaitu ada agama, kemudian budaya, ras, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam bab 1 ini nanti kita akan membahas 2 pokok atau 2 bahasan. Yang pertama adalah keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Dan yang kedua, itu nanti kalian akan mempelajari bagaimana mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa, khususnya di Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita akan memiliki indikator pencapaian yang tentunya harus kalian capai, yang harus kalian miliki nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang bagian pertama, pokok bahasan pertama, kalian harus bisa memahami dan menghayati makna dan hakikat keberagaman sebagai realitas asal kehidupan manusia, khususnya dalam keberagaman atau kemajemukan kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan semangat Injil, yaitu semangat Yesus Kristus. Dan pada pokok bahasan yang kedua, kalian nanti akan diminta untuk memahami, menghayati, serta ikut membangun perdamaian dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Kalian bangsa dan warga negara Indonesia kan? Bukan warga negara luar ya? Ya, Pak. Ya, bagus. Nah, untuk sebagai awalan juga, sebelum nanti kita membahas lebih jauh, saya akan bertanya, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Silakan bagi yang bisa menjawab. Saya persilahkan terlebih dahulu. Ayo. Saya, Pak. Silakan Dita. Saya juga mau jawab, boleh nggak Pak nanti? Oh ya, gantian ya Mas Ferry. Saya duluan mau nggak? Nanti Pak. ya, jangan berebut. Saya Silakan dulu Dita. ya. Ya. Bhinneka Tunggal Dita. Ika itu Dita, aku dulu boleh nggak? berbeda-beda tetap Nanti ya satu. Ferry ya. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ayo Ferry, jika mau menjawab silakan. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika itu bagian dari semboyan kita Pak. Ya, betul. Artinya tadi berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Ferry dan Mbak Dita. Oke, untuk selanjutnya, apa saja sih tantangan bagi Indonesia untuk menciptakan keberagaman yang menjemuk? Tantangannya itu sangat banyak sebenarnya. Tapi saya minta salah satu saja disebutkan. Ayo, ada yang bisa sebelum saya tunjuk? Ayo, ayo. Oh, Mas Sarjono mungkin. Bapak, majemuk itu apa ya? Majemuk.
majemuk itu persatuan, tetap kita bersatu. Bagaimana caranya kita tetap utuh begitu. Ayo silahkan. Mbak Iren mungkin mau menjawab tantangannya apa? Ini juga kalian sudah pelajari di mata pelajaran PPKN. Itu Ayo. Pak yang agama-agama berantem apa namanya Pak? Menghormati Pak namanya. Oh, toleransi. Oh iya Mungkin Pak, ya. toleransi. Oh ya, pintar sekali. Baik. Kita akan lanjutkan ya. Di bagian awal ini akan saya berikan penjelasan secara singkat saja, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau plural, di mana terdapat beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Dalam keberagaman itu, bangsa Indonesia direkatkan oleh semangat hidup bangsa, yaitu tadi yang disebutkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebagai orang Katolik, khususnya kita, kalian dipanggil untuk merawat keberagaman tersebut dengan rasa kasih dan penuh tanggung jawab. Jadi berusahalah kita untuk menanamkan nilai-nilai itu sejak dini, sejak kalian kelas 5 ini, kalian mulai menanamkan nilai-nilai itu. Oke, kita lanjutkan ya. Di bagian B nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Mungkin hampir mirip dengan yang bagian pertama tadi. Mungkin ada yang tahu bagaimana cara menjaga persatuan bangsa? Ayo silahkan. Mungkin Ferry tadi yang berebut, sekarang saya persilahkan karena kameranya dimatikan. Pak, jangan saya mulu Pak, yang lain Pak. Tadi berebut. Oke, yang lain ya. Oh, Mas Sarjono sudah kembali. Selamat datang lagi, Sarjono. Silakan. Gimana, Pak? Ya, silakan sebutkan bagaimana cara menjaga persatuan bangsa kita. Cara menjaga persatuan bangsa kita ya, Pak? Iya, betul. Bagaimana? Dengan saling menyayangi, Pak. Iya. Dengan saling menyayangi, Kak. Oke, benar sekali. Jadi yang disebutkan Sarjono itu sudah benar ya, dengan saling menyayangi, mengasihi, dan tetap yang utama adalah menjunjung tinggi rasa toleransi bagi setiap individu. Oke, kita lanjutkan. Dan dalam Matius nanti kita juga akan diajak untuk mendengarkan, memaknai tentang apa yang sudah Yesus pesankan kepada kita. Tentunya dalam Matius bab 5 ayat 9 ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka kalian anak-anak Allah atau bukan? Bapak tanya. Iya, Pak. Iya ya, baik. Maka jika kalian mengakui diri kalian sebagai anak Allah, maka berbuatlah damai. Bawalah damai kemanapun itu. Jangan lakukan peperangan, perselisihan, dan lain sebagainya ya anak-anak. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita menutup, saya ingin bertanya kepada salah satu dari kalian. Apa sih yang kalian dapat dalam pembukaan pembelajaran ini? Silakan Mbak Anastasia, Rosarita Viani. Toleransi dari sekian keragaman itu, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menjawab? Benediktus mungkin? Ya, Pak. Ya, bahwa bangsa Indonesia itu beragam, Pak. Jadi harus menghargai keberagaman, Pak. Ya, betul sekali. Satu lagi ya, akan saya tanya Fonta Laurdista. Silakan. Ya, Pak, ya, saya dapat dari pelajaran kali ini saya dapat bahwa memang kita hidup di lingkungan yang beragam, jadi kita perlu meningkatkan rasa toleransi dan menghargai satu sama lain. Gitu, Pak, demi persatuan bangsa Indonesia.
Ya, terima kasih Fonta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita ini, kalian khususnya sebagai pelajar, apalagi yang masih di kelas 5 SD, maka kalian wajib mengembangkan rasa persaudaraan, dan tentunya pula kalian juga harus menjaga bagaimana rasa toleransi baik antar umat beragama ataupun antar suku kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dengan mengembangkan hal tersebutlah maka keanekaragaman tersebut sangatlah terjaga, ya, dan persatuan tetaplah utuh tanpa adanya perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itulah kita, kalian, saya juga harus bisa menjaga diri dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak tergoda oleh godaan yang bisa menimbulkan perpecahan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siapa? Bisa ya. Oke, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Saya persilahkan. Tidak, Pak, cukup. Tidak, cukup. Saya Pak bertanya Pak. Ya, silakan, Boni. Kalau misalnya ada teman saya Pak yang melakukan pengejean kepada agama kita, agama Katolik, apa tindakan yang harus saya ambil Pak? Apakah saya harus memukulnya Pak? Atau saya melaporkannya ke polisi atau seperti apa Pak? Wah, pertanyaan yang cukup baik. Jadi jika kalian mendapat hinaan, khususnya dalam agama kalian, hinaan untuk agama kalian, agama kita, yaitu agama Katolik, janganlah kalian membalasnya. Tapi cukuplah diberi pengertian bahwa itu hal yang tidak baik. Begitu ya, Boni, bisa dimengerti? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Berarti saya tidak perlu memukulnya ya Pak? Ya, jangan nanti nangis dan laporan ke orang tuanya nanti ya. Nanti kamu dipukul kembali. Nggak boleh, oke? Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, Sarjono, silahkan. Jadi gini Pak, ceritanya tuh kan tadi katanya tadi tentang cinta ya Pak, mencintai sesama kita ya Pak. Nah, Ya. saya tuh udah mencintai teman saya yang perempuan Pak, tapi kok nggak dibalas cintanya gitu Pak. Apakah saya yang salah Pak atau yang salah perempuannya ya Pak? Baik. Kan katanya kita murid Yesus harus mencintai satu sama lain Pak. Sarjono curhat ya? Enggak Pak. Oh ya, jadi kita tidak boleh melakukan apapun dan tidak ada yang salah. Tetapi kita harus koreksi diri apakah kita sudah good looking, good reckoning, dan good lainnya. Maka kalau ingin dicintai, tolong good looking dan good reckoning itu yang paling penting. Begitu Sarjono, bisa dimengerti? Ngerti Pak. Ya, semangat ya untuk mencintai lagi. Siapa? Ya, cari yang lain tapi ya, jangan yang itu-itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Baik, jika sudah cukup jelas, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini mengenai keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Maka kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Marcelinus Ferry. Dipersilahkan Marcelinus. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, karena saya yang disuruh doa, jadi saya harus lakukan, teman-teman. Oke, mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan kelancaran yang telah Engkau berikan dalam pembelajaran pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendampingi guru kami, Bapak Vincent, dan juga kami semua untuk bisa memahami apa yang dipelajari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Marcelinus. Jadi sekian dulu ya pembelajarannya, dan jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan di era yang saat ini pandemi COVID. Jadi
tetap harus makan, banyak-banyak minum vitamin, banyak makan buah, dan lain sebagainya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Siang Pak, izin live Pak. Ya, jangan live dulu Mas. Oh. Masih ada yang lainnya, kasihan. Oh iya Pak, iya Pak. Ya.